Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam nisfu Sya'ban memiliki berbagai keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Oleh karenanya, malam nisfu Sya'ban sering diperingati dengan ibadah khusus, karena kurang lebih setengah bulan lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Lantas apa saja 9 amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Yang pertama, memperbanyak doa. Anjuran ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. 2 kalimat syahadat termasuk kalimat mulia dan sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi pada malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi dalam kitab Itminanul Qulub Bizikri Alamil Ghuyub mengatakan, seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khususnya bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Yang ketiga, memperbanyak beristighfar. Tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan salah. Namun meski manusia berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan kepada siapapun. Oleh karena itu, meminta ampunan, beristighfar sangat dianjurkan, terlebih lagi di malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi dalam Itminanul Qulub memaparkan, istighfar merupakan amalan utama yang harus dibiasakan orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti Sya'ban dan malam pertengahannya. Istighfar dapat memudahkan rezeki sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pada bulan Sya'ban pula dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan dihilangkan. Yang keempat, puasa. Puasa pada malam nisfu Sya'ban biasanya dilaksanakan pada Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dikerjakan pada pertengahan bulan, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 Hijriyah tiap bulannya, kecuali pada Ramadan. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya untuk tidak melewatkan nisfu Sya'ban ini. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Sya'ban itu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini banyak diabaikan oleh umat manusia. Padahal dalam bulan ini, Sya'ban, amal-amal hamba itu diangkat, diterima oleh Allah. Aku ingin amalku diterima oleh Allah di bulan Sya'ban dalam keadaan aku berpuasa. Amalan ini juga disampaikan oleh Aisyah. Rasulullah SAW sempat puasa beberapa hari hingga kami berpikir dia akan terus melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW tidak puasa selama beberapa hari dari kami mengira dia tidak akan puasa lagi.
Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyelesaikan puasa hingga 1 bulan kecuali saat Ramadan, dan aku tidak pernah melihatnya berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, niat puasa nisfu Sya'ban pada malam hari. Nawaitu sawma ghadin an adai sunnati Sya'bana lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah Sya'ban besok karena Allah Ta'ala. Yang kelima, membaca Al-Quran. Salah satu amal ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban adalah membaca Al-Quran. Hal ini didasarkan pada pandangan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang menganggap Sya'ban adalah bulannya Al-Quran. Salah satu seperti sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibnu Rajab, Anas radhiyallahu anhu bercerita tentang kesibukan para sahabat Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kaum muslim ketika telah memasuki bulan Sya'ban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk duduk serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Yang keenam, membaca surat Yasin 3 kali. Membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dianjurkan dilakukan setelah salat maghrib dan berdoa setelahnya. Bacaan pertama diniatkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur, dan bacaan kedua diniatkan supaya dijauhkan dari segala bala dan diberi rezeki halal yang banyak. Kemudian bacaan ketiga diniatkan agar hidupnya tidak tergantung kepada orang lain dan diberikan husnul khotimah. Yang ketujuh, memperbanyak zikir. Zikir merupakan salah satu amalan yang bisa Anda lakukan saat malam nisfu Sya'ban. Memperbanyak zikir saat malam nisfu Sya'ban tentunya akan memperbanyak pahala. Sayyid Muhammad bin Alawi menjelaskan, seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, khususnya bulan Sya'ban dan malam pertengahan. Yang kedelapan, salat malam. Melaksanakan salat sunnah malam di malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu amalan di bulan Sya'ban yang tidak boleh dilewatkan. Anjuran ini berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dari A'la bin Haris yang artinya, Sayyidah Aisyah berkisah suatu malam Nabi Muhammad SAW salat, kemudian beliau bersujud panjang sehingga aku menyangka bahawa Nabi Muhammad SAW telah diambil wafat. Karena curiga, maka aku berdiri dan aku gerakkan telunjuk beliau dan ternyata masih bergerak. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai salat, beliau berkata, Hai Aisyah, apakah engkau menduga Nabi Muhammad SAW tidak memperhatikanmu? Lalu aku menjawab, tidak ya Rasulullah, aku hanya berpikiran yang tidak menyangka Nabi Muhammad SAW telah tiada karena engkau bersujud begitu lama. Lalu beliau bertanya, tahukah engkau malam apa sekarang ini? Aku menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi Muhammad SAW berkata, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah mengasihi hambanya pada malam ini, maka ia memaafkan mereka yang meminta ampunan, memberi kasih sayang mereka yang meminta kasih sayang, dan menyingkirkan orang-orang yang dengki. Yang kesembilan, membaca kalimat tahlil. Pada malam nisfu Sya'ban, amalan yang bisa dilakukan adalah membaca kalimat tahlil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 9 amalan ini di malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, memudahkan segala urusan, dan memperlancar rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.